Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Maududi. Oke guys, jadi ini karena cukup banyak ya, banyak banget yang nanyain aku kok bisa lemu, kok iso lemu, kok bisa gemuk. Nah, ini jadi aku bakalan coba sharing seperti apa. Oke, jadi bener-bener banyak yang nanyain, mulai dari temen, keluarga, saudara, tetangga, dan juga teman-teman subscriber itu banyak banget yang nanyain. Soalnya mungkin buat yang ngikutin ya, dulu pas aku masih maskeran itu aku kan emang kurus banget ya. Terus kok sekarang bisa seperti ini gitu loh. Bahkan kan aku tiap kali aku pulang ke Banyuwangi, mesti tetanggaku itu mesti heran. Nah, ini sebenarnya aku pun juga heran gitu, kok bisa lemu kayak gini gitu loh guys. Nah, ini jadi sebenarnya aku kurang tahu pastinya karena apa. Aku juga kurang tahu ya. Tapi ini aku bakalan coba sharing yang mungkin karena ini nih kayak gitu. Jadi secara umum, secara teori ya, itu kan berat badan itu dipengaruhi oleh pola makan, pola hidup, pola istirahat, aktivitas fisik, dan juga kebiasaan berolahraga. Nah, cuman untuk aku pribadi ini ada beberapa dugaan ya, yang menurutku mungkin kayaknya ini nih yang bikin aku gemuk ya atau lemu. Jadi yang pertama itu adalah dari nafsu makan. Jadi setelah aku sehat itu kayaknya nafsu makanku meningkat. Jadi kan aku dulu sempat sakit ya, itu aku itu dulu itu pas sakit itu pengen banget makan, tapi emang nggak bisa masuk. Aku juga kurang tahu logikanya seperti apa ya. Jadi aku pengen makan, tapi kalau makan itu ya yang muntah, yang nggak bisa gitu loh ya. Jadi dipaksa seperti apapun nggak bisa makan. Jadi karena hal ini juga aku tahu kenapa kok orang sakit, spesifiknya sakit, aku dulu sakit TB ya, TB kelenjar. Sakit TB kelenjar itu kenapa kok kurus? Ya karena itu yang tadi. Jadi dia itu bukannya nggak mau makan kayak aku ya. Aku tuh pengen makan guys pada saat itu, tapi kayak yang nggak bisa aja gitu loh. Dimasukin apa-apa juga nggak bisa masuk. Bahkan pada saat itu aku udah sampai selalu nyetok yang namanya minuman temulawak. Jadi sampai tak buat sebagai pengganti. Jadi dulu bapak yang beliin ya, itu selalu nyetok. Soalnya kan dulu kan minuman temulawak kan macam-macam ya. Dulu sempat ada itu dari temennya bapak yang jual. Nah itu akhirnya kayak langganan ke situ gitu. Jadi aku saat itu bener-bener selalu nyetok minuman itu tadi. Jadi sampai untuk jadi penggantinya air minum pada saat di luar. Jadi kalau aku misalnya keluar kemana gitu, mesti aku bawa sebotol minimal. Jadi misalnya pas panas-panas minum itu kayak gitu. Cuman itu pada saat sakit ya, itu bener-bener nggak ngefek gitu guys. Jadi mungkin emang dari sakitnya dan juga dari efek obatnya. Jadi efek obatnya itu memang membuat kita menurunkan nafsu makan kayak gitu ya kira-kira. Nah itu jadi kemungkinan besar setelah aku sehat itu nafsu makanku meningkat. Dan ini juga dibuktikan ya dengan dulu aku ingat banget itu pas aku setelah selesai pengobatan itu bener-bener kayak yang aku pengen makan apapun kayak gitu. Jadi sampai aku pas pulang ya terus makan itu bener-bener aku sampai satu piring itu penuh banget, saya munjung loh guys, dan itu habis. Itu sebelumnya aku malah nggak kayak gitu makannya gitu loh. Jadi bisa jadi karena hal itu ya. Tapi itu udah lumayan cukup lama sih ya sebenarnya aku sembuhnya itu. Yang dampak yang apa jadinya waktu yang paling spesifik juga itu aku setelah menikah. Jadi kemungkinan besar ini bisa juga karena istriku. Jadi pertama soal makan. Jadi kalau setelah nikah ini ya, ini aku makan itu lebih apa ya, intinya nggak jarang banget terlewat gitu loh. Jadi misalnya kan aku kalau dulu itu kan misalnya ada ngelembur apa gitu kan sampai lupa-lupa makan gitu loh. Nah setelah ada istriku, ada Wardah, ini lebih rutin lah. Nah selain itu juga ini nggak tahu ini semacam jokes atau bukan, tapi mungkin juga ini karena pas Wardah atau istriku hamil ya, hamil Ali ini kan dia tuh sama kita kan selalu rutin ke dokter ya, dan dia itu direkomendasikan untuk makan putih telurnya.
itu biar kuat kandungannya kayak gitu. Nah, karena dia harus makan putih telur, itu dia nggak makan kuningnya guys. Jadi jadi setiap hari itu makan beberapa telur tapi putihnya doang. Nah, itu aku yang makan kuningnya guys. Mungkin juga karena itu, kita kurang tahu juga. Itu kan hanya saat itu doang, jadi pada saat hamil Ali ini ya. Terus selain itu, karena istriku itu kalau masak banyak banget guys. Jadi padahal kita kan cuma berdua ya tinggal ya. Jadi Wardah itu kalau masak itu banyak biasanya. Jadi aku ingat banget kalau misalnya aku pas kecil ya, itu kan aku kurang tahu karena kondisi ekonomi atau karena emang biar pas. Jadi dulu pas aku masih kecil itu inget banget kalau misalnya makan sekeluarga itu, misal ada 5 orang nih. Nah, kita makan itu masak, ibuku masak itu tempenya itu ada 10 potong. Jadi setiap orang 2 potong. Jadi bener-bener pas banget gitu loh guys. Nah, kalau sekarang ini kita masak kita yang cuma aku sama istriku doang ya, tapi masaknya bisa 10 gitu loh. Jadi mesti lebih-lebih gitu loh lauknya. Terus jadi karena itu juga misalnya pas malam gitu lauknya masih ada, jadi ya aku makan aja. Soalnya kan aku emang dari dulu terbiasa untuk nggak boleh ngebuang makanan gitu loh. Ya bisa jadi karena ini juga. Jadi aku makan jadi lebih banyak, terus nyemil juga lebih banyak karena emang dimasakin Wardah juga lebih banyak ya kayak gitu. Terus teman-teman juga ada yang nanya apa pakai suplemen atau mungkin vitamin apa gitu. Jadi aku nggak pakai kayak gitu sama sekali ya. Jadi bener-bener kemungkinan cuma ini tadi. Jadi semoga ini tadi cukup menjawab ya. Soalnya kan ini lumayan sering banget ditanyain sama teman-teman, bahkan dari saudara, tetangga, dan teman-teman subscriber itu banyak banget yang nanyain ini. Dan kemarin itu baru banget ada yang nanya lagi. Jadi karena ada yang nanya lagi, aku pikir kayaknya lebih baik aku buatin videonya gitu. Jadi sekalian mungkin bisa menjawab penasaran sebagian orang yang nggak tahu, dan juga mungkin ada lagi yang misalnya ada lagi yang tanya, bisa langsung aja aku arahkan ke video ini kayak gitu. Oke, kalau gitu sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan support channel Mang Dudi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.